Selamat pagi Bapak Ibu, para pemuda-pemudi gereja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Sabtu 5 Maret tahun 2022, saya Pendeta Iren bersama dengan keluarga saya hendak mengajak Bapak Ibu, para pemuda-pemudi gereja untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita untuk mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal yang menjaga dan memelihara hidup kami. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, mampukanlah kami untuk mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema mengajarkan ajaran yang sehat. Dan pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Timotius 1 ayat 10-11. 1 Timotius 1 ayat 10-11. Firman Tuhan berkata demikian. Bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Amin. Nah saudara, dari ayat firman ini kita akan belajar memahami apa yang Tuhan kehendaki, mempelajari atau menggali isi Alkitab dengan beberapa pertanyaan. Apa yang dimaksudkan dengan ajaran yang sehat? Kalau kita baca ayat bacaan kita hari ini, maka kita dapat melihat ada semacam perbedaan antara ajaran yang sehat dengan tindakan yang lahir dari ajaran yang tidak sehat. Misalnya, ada sebutan tentang orang cabul. Ini orang yang suka melakukan perbuatan yang tidak senonoh, orang yang suka melanggar kesopanan atau bertindak asusila. Kemudian dikatakan juga orang pemburit. Nah, ini sebutan bagi mereka yang suka melakukan tindakan atau penyimpangan orientasi seksual, misalnya homoseksual. Kemudian pendusta, makan sumpah. Nah, itu adalah perbuatan-perbuatan yang lahir dari ajaran yang tidak sehat. Semua ini hanya menuntun orang untuk melakukan perbuatan dosa. Dan kalau kita lihat saat ini ada banyak ajaran-ajaran yang berkembang yang bisa kita dapatkan melalui tontonan dari media sosial yang dapat membuat kita berpikir bahwa semua perbuatan itu adalah hal yang biasa, umum terjadi dalam hidup masyarakat modern saat ini. Coba kita lihat sekarang ini, orang dengan terang-terangan menunjukkan hidup sebagai pemburit, sebagai lesbian atau homoseksual, dan itu ditunjukkan secara terbuka. Dan tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa hal-hal seperti itu wajar saja di zaman sekarang. LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender, dalam pandangan sebagian orang saat ini itu hal yang alamiah, ya. Bisa dibayangkan ya kalau generasi saat ini menerima semua ajaran itu sebagai hal yang biasa saja dan bukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Oleh karena itu penting bagi kita untuk terus-menerus mengajarkan ajaran yang sehat kepada umat Tuhan saat ini. Kalau kita baca dalam ayat 11, dikatakan ajaran yang sehat adalah ajaran yang berdasarkan Injil Allah. Ajaran yang mengandung kebenaran, itulah firman Allah, yang ketika diterima dan dilakukan oleh orang percaya, maka kita akan tetap hidup dalam kekudusan dan hidup yang berkenan kepada Allah. Nah, inilah yang menjadi inti dari surat Paulus kepada anak rohaninya Timotius untuk tetap dan terus mengajarkan ajaran yang sehat, yaitu firman Allah. Karena memang pada saat itu umat Tuhan berhadapan dengan berbagai ajaran yang juga dapat menyesatkan iman percaya mereka. Berarti kita harus selalu menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tidak hanya baca dan merenungkan firman, tetapi yang terpenting adalah melakukan setiap kebenaran firman yang telah kita terima. Karena ketika kita melakukan kebenaran firman sebagai gaya hidup kita, maka kita pun sedang mengajarkan orang lain untuk hidup benar dan mengikuti ajaran yang sehat. Jadi seorang Kristen adalah orang yang mempraktekkan firman Tuhan sekaligus menjadi pengajar bagi orang lain.
sehingga orang lain pun akan berjumpa dengan ajaran yang sehat, yaitu firman Allah, dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan hari ini, apa komitmen kita? Tetap setia membaca dan merenungkan firman Tuhan, melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang telah dibaca dan direnungkan, dan membagikan kebenaran itu melalui pengajaran kita maupun tingkah laku hidup kita yang menjadi berkat bagi orang lain. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, mampukanlah kami untuk tetap setia belajar akan firman-Mu, agar hidup kami tetap ada dalam kekudusan, berkenan kepadamu dan menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para pemuda-pemudi yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.